Sore harinya, Daniel segera bergegas pergi ke Bogor lagi, dan dia berbohong pada Violeta jika dia ke Bandung lagi menemui sahabatnya membicarakan bisnis. Malam itu juga zonk, tak ada yang keluar masuk rumah besar itu selain Lastri. Namun, keesokan malamnya lagi, Daniel melihat sebuah mobil yang masuk ke rumah itu. Mobil itu sepertinya aku tahu. Itu mobil Titan. Gerutu Daniel yang mengawasi rumah itu dari kejauhan. Daniel turun dari mobilnya dengan membawa payung. Dia mengintai dari luar pagar. Titan? Gerutu Daniel sembari mengepalkan tangannya. Daniel berusaha menahan emosinya untuk tidak melabrak. Ini ia lakukan agar Lastri tidak menghilang lagi. Daniel kembali ke mobilnya. Matanya benar-benar awas mengamati rumah itu, menunggu Titan keluar dari rumah itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi masih tidak ada orang yang keluar masuk rumah itu. Hujan pun sudah reda. Apa aku turun saja dan menangkap basah mereka? Tapi kalau Lastri beneran kawin lari sama Titan dan aku susah mendapatkannya bagaimana? Sebaiknya aku tunggu saja. Palingan Titan cuma memberi tumpangan pada Lastri. Nggak mungkin dia bersedia bertunangan sama Vio kalau dia cinta Lastri. Gerutu Daniel dalam hati. Tiba-tiba Daniel tertidur. Pukul 5 pagi dia terbangun dan kembali mengawasi rumah itu. Ternyata pukul 5:30 mobil Titan keluar dari rumah itu. Daniel pun kembali ke Jakarta. Saat di kantor, semalaman kamu di mana? Tanya Violeta pada Daniel. Daniel diam saja, mukanya cemberut. Duh, aneh, ucap Violeta. Daniel masih diam saja karena dia tak sanggup mengatakannya pada saudarinya. Habis ini rapat evaluasi, jangan kabur lagi, ucap Violeta sembari menutup pintu ruangan Daniel. Saat di rapat, Daniel menatap tajam Titan. Itu tatapan penuh emosi. Titan tahu, tapi mengabaikan itu. Suasana rapat saat itu betul-betul penuh ketegangan. Semua pernyataan Titan ditentang oleh Daniel. Ini menyebabkan semua orang bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Daniel? Kenapa dia menentang pendapat dan usulan Titan yang bagus dan inovatif? Setelah rapat, Violeta membuntuti Daniel ke ruangannya. Daniel, apaan sih lo? Cara berpikirmu tadi konyol, kekanak-kanakan. Semua orang yang waras tahu semua pendapat Titan itu bagus dan inovatif. Itu sangat logis, ucap Violeta marah-marah. Daniel tetap diam saja. Raut mukanya masih menampakkan penuh emosi. Daniel, kamu kenapa sih? Seharian menghilang, pulang-pulang seperti kesetanan di ruang rapat, ucap Violeta. Vio, aku lagi gak mood ngomong sekarang, ucap Daniel. Oke, dinginkan otakmu, dan aku harap kamu segera waras, ucap Violeta sembari pergi meninggalkan Daniel. Sore harinya, Daniel tidak pulang ke rumah Tuan Bernandes. Dia pergi ke Bogor. Ya, menemui Lastri. Daniel ingin penjelasan dari Lastri. Daniel menunggu cukup lama. Lastri pulang pukul 10 lebih 10 menit malam hari. Tuan Daniel? Ucap Lastri terkejut melihat Daniel jongkok di depan pagar rumah. Lastri? Sapa Daniel. Tuan, ada apa kesini? Tanya Lastri. Apa boleh kita bicara di dalam? Tanya Daniel sembari tersenyum. Maaf Tuan, ini sudah malam. Sebaiknya Tuan pulang. Saya juga mau beristirahat habis shift 2, ucap Lastri. Aku hanya ingin bicara sebentar saja, ucap Daniel. Tuan,
Saya sangat mohon maaf karena saya tidak enak dengan warga di sini. Jika ada pria yang bertamu malam-malam. Bagaimana jika pria itu Titan? Tanya Daniel dengan raut muka serius. Hah? Lasri menganga terkejut. Titan pasti tidak datang 1 atau 2 kali saja. Dia juga bisa menginap di sini. Apa ini rumahnya? Tanya Daniel serius. Tuan, saya perlu istirahat. Ucap Lastri sembari membuka kunci pagarnya dan masuk. Lantas ketika dia akan menutup pagar itu, Daniel menahan pagar itu. Lastri, ini tak akan selesai tanpa penjelasan. Apa yang terjadi antara kamu dan Titan? Apa betul kamu memakai pelet untuk merampas Titan dari adikku? Tanya Daniel sembari berteriak. Lastri berpikir sejenak. Lantas dia memutuskan memasukkan Daniel ke rumah. Lastri yakin Daniel tak akan berbuat yang tidak-tidak. Bicaralah, aku sudah mengintai rumah ini sejak hari pertama kita bertemu di sini. Ucap Daniel. Sebetulnya Tuan Titan melarang saya masukkan orang lain ke rumah ini. Ucap Lastri menunduk. Setelah kamu jelaskan, aku janji akan pergi. Aku tak akan berbuat jahat padamu. Ucap Daniel. Tuan Titan menolong saya karena saya banyak tanggungan. Beliau memberikan tumpangan rumah pada saya. Ucap Lastri. Kenapa dia dengan mudah memberi tumpangan rumah ini padamu? Tanya Daniel. Lastri menunduk terdiam. Lastri, aku sudah 9 tahun kenal Titan. Yang aku tahu, Titan itu orangnya dingin. Dia orang yang tak mudah menerima orang lain dekat dengannya. Apa Titan berselingkuh denganmu? Tanya Daniel serius. Lastri terbelalak dengan ucapan Daniel. Ceritakanlah. Aku tahu Lastri wanita yang baik. Dia lugu dan jujur. Ucap Daniel. Tuan Titan adalah mantan suami saya. Ucap Lastri menunduk. Apa? Bagaimana bisa begini? Daniel terkejut. 14 tahun yang lalu, saya masih berusia 12 tahun. Anak perempuan di desa saya biasa dinikahkan usia segitu. Tuan Titan, nama aslinya adalah Mazen. Ucap Lastri. Iya, Titan dulu bernama Mazen. Papaku bilang namanya kurang bagus dan kurang hoki. Lalu papaku menyarankan mengganti namanya menjadi Titan Arya Hartawan. Jelas Daniel. Saya mengenalinya dari skar di dada sebelah kanannya. Dulu Mas Mazen pernah jatuh saat bekerja sebagai kuli bangunan. Lalu saya yang merawat luka itu. Dari mana kamu tahu Titan punya skar? Tanya Daniel heran. Saat Tuan Titan membawa saya pergi dari villa waktu itu, beliau membawa saya ke hotel untuk memperlihatkan tanda itu. Lalu kami langsung pulang ke villa. Tidak melakukan apapun. Ucap Lastri. Baiklah, aku percaya. Lanjutkan ceritamu. Pinta Daniel. Bapak saya mencari laki-laki yang baik dan bertanggung jawab untuk dinikahkan dengan saya. Lalu kakak saya memperkenalkan temannya yang bernama Mazen. Bapak saya langsung menyetujui saya menikah dengan Mas Mazen karena sesuai kriteria. Tapi ibu saya kurang menyukai Mas Mazen karena sangat miskin. Ibu selalu berusaha agar saya bercerai dengan Mas Mazen. Ibu menyuruh saya mengambil semua upah Mas Mazen yang bekerja sebagai kuli bangunan, lalu menyerahkan ke ibu. Ibu menyuruh saya bilang bahwa uang itu sebagian akan diserahkan ke bapak Mas Mazen yang sakit-sakitan. Padahal tidak.
Ibu mengambil semua upahnya. Hingga suatu hari Bapak Mas Mazen kritis karena lama tak minum obat jantung dan diabetesnya. Ibu Mas Mazen meminta tetangganya memanggil Mas Mazen dan meminjam uang ke Mas Mazen untuk membawa bapaknya ke rumah sakit. Ibu saya bilang Mas Mazen tidak mau dan tidak ingin bertemu orang tuanya. Memang setelah menikah dengan saya selama 3 bulan, ibu melarang keras Mas Mazen pergi menjenguk orang tuanya. Ibu bilang ibu yang akan mengurus semua keperluan orang tuanya. Cerita Lastri. Apa lalu ayah Titan meninggal? Tanya Daniel penasaran. Lastri mengangguk. Lalu apa selanjutnya yang terjadi? Tanya Daniel. Mas Mazen marah besar setelah mendengar dari tetangga rumah saya bila bapaknya sudah meninggal sehari yang lalu. Rumah kami dengan rumah orang tua Mas Mazen agak jauh. Ibu saya bertengkar hebat dengan Mas Mazen. Ibu saya mengancam jika Mas Mazen pergi ke rumah orang tuanya, maka dia otomatis menceraikan saya. Mas Mazen memilih menceraikan saya agar bisa pergi ke rumah orang tuanya. Cerita Lastri. Tunggu. Bagaimana dengan kakakmu dan bapakmu? Apa mereka diam saja? Tanya Daniel penasaran. Kakakku tidak tahu. Dia tinggal agak jauh, terpisah dengan kami. Bapak saya saat itu tidak di rumah. Bapak menjenguk nenek saya yang sakit di Semarang. Ibu juga menyuruh saya merahasiakan tindakan ibu dari bapak. Ucap Lastri. Lalu, kenapa kamu menuruti kemauan ibumu? Tanya Daniel penasaran. Saya dan kakak saya mempunyai ibu kandung yang berbeda dengan adik-adik saya. Itu ibu tiri saya, bukan ibu kandung saya. Ibu tiri saya mengancam akan pergi meninggalkan bapak dan adik-adik saya kalau saya bercerita ke bapak. Saat itu saya bingung. Di sisi lain saya tak ingin rumah tangga saya hancur. Tapi di sisi lain saya juga tak mau bapak dan adik-adik saya kehilangan ibu. Lalu saya putuskan untuk memilih menuruti ibu. Karena saya belum mempunyai anak. Hanya saya yang akan menderita tanpa mengorbankan bapak dan adik-adik. Ucap Lastri sembari meneteskan air mata. Kamu menangis karena menyesal? Tanya Daniel heran. Lastri mengangguk. Karena Titan sekarang kaya raya? Tanya Daniel penasaran. Lastri menggeleng-gelengkan kepalanya. Lantas, karena apa? Tanya Daniel lagi. Tuan tahu kan saya punya anak? Pertanyaan retoris dari Lastri. Maksudmu, anak itu anak Titan? Tanya Daniel terbelalak. Lastri mengangguk-anggukkan kepalanya. Berarti Titan berbohong, dia tak bertanggung jawab. Dia bilang dia pernah menikah dan sudah bercerai, tapi dia tak punya anak Tuan dari... Titan tidak tahu kalau itu anaknya. Saya baru tahu 3 minggu setelah Mas Mazen meninggalkan saya. Saya diam-diam mencari ke rumah ibunya. Ternyata mereka sudah pergi dari sana. Tetangganya tidak ada yang tahu mereka kemana. Ucap Lastri sedih. Sampai sekarang Titan gak tahu? Tanya Daniel penasaran. Lastri mengangguk-anggukkan kepalanya. Kenapa tidak kamu kasih tahu? Tanya Daniel heran. Mas Mazen sekarang adalah Tuan Titan yang punya kehidupan baru dengan Nona Violeta. Saya takut merusak hubungan mereka. Ucap Lastri menunduk. Itu memang rumit. Ucap Daniel memahami keputusan Lastri. Tuan, jangan beritahu ini pada yang lainnya ya, pinta Lastri. Lastri, apa kamu masih mencintai Titan? Apa aku masih punya kesempatan menjadi imammu kelak? Tanya Daniel penuh harap.
Tuan, saya butuh waktu. Saya masih fokus sama keluarga di desa. Saya tulang punggung, ucap Lastri. Kamu tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Ucap Daniel. Tuan, sudah malam, ucap Lastri. Baiklah, aku pulang dulu. Ucap Daniel berpamitan. Hati-hati di jalan, Tuan, ucap Lastri. Keesokan harinya, Titan memanggil Daniel ke ruangannya. Ada apa kamu memanggilku? Tanya Daniel serius. Apa kamu sekarang lebih tenang setelah mendengar penjelasan Lastri? Tanya Titan dengan muka dinginnya. Hah? Sahut Daniel terkejut. Daniel mengira Lastri merahasiakan kedatangannya di Bogor kepada Titan. Terkait sanggahanmu kemarin di rapat, aku lebih ingin mendengarkan saranmu mengenai proyek kita. Ucap Titan. Apa Lastri sudah menceritakan semuanya? Tanya Daniel penasaran. Daniel, kita sedang di tempat kerja. Fokuslah. Pinta Titan. Termasuk anakmu. Apa dia sudah memberitahumu mengenai anakmu? Tanya Daniel. Apa maksudmu? Tanya Titan bingung sembari terperanjat dari kursinya. Jadi Lastri belum memberitahunya. Mampus, aku sudah mengatakannya. Gerutu Daniel dalam hati. Daniel, kamu pasti tidak salah bicara. Bisa kamu jelaskan? Ucap Titan serius. Kamu mau mendengarkan saranku mengenai proyek kita, kan? Daniel, aku perlu tahu mengenai anak yang kau bilang anakmu. Ucap Titan tegas. Kita harus membedakan mana urusan pribadi, mana urusan kantor, kan? Pertanyaan retoris Daniel. Baiklah, lanjutkan. Ucap Titan sembari duduk kembali di kursinya. Nyatanya Titan sama sekali tidak mendengarkan semua yang Daniel katakan. Otaknya memikirkan anak yang Daniel katakan. Sore harinya setelah pulang kerja, Titan langsung meluncur ke Bogor. Dia penasaran tentang apa yang dikatakan Daniel. Setibanya di Bogor, Titan tak langsung bertanya pada Lastri. Titan menunggu suasana yang tepat untuk bertanya. Selesai makan malam, Lastri, aku ingin bertanya, bisakah kamu jawab dengan jujur? tanya Titan lembut. Tentang apa? Tanya Lastri sembari membereskan makan malam. Berhentilah membereskan itu. Duduklah di sini dulu. Pinta Titan. Apaan sih, Mas? Tanya Lastri sembari tersenyum. Anak, apa aku punya anak darimu? Tanya Titan sembari memegang kedua tangan Lastri. Lastri terkejut, matanya terbelalak. Lastri pikir Daniel akan menepati janji tidak akan memberitahu Titan. Jawablah. Pinta Titan. Saya tidak ingin merusak hubungan Mas dengan Nona Vio. Seperti ini saja saya merasa sangat bersalah, malah menjadi dekat dengan Mas. Ucap Lastri menunduk. Lastri, jawablah. Tanya Titan serius. Saat Mas meninggalkan saya, ternyata saya sedang hamil 8 minggu. Itu anakmu, Mas. Ucap Lastri sembari meneteskan air mata. Titan sangat terkejut, lalu dia memeluk Lastri. Maafkan aku. Ucap Titan belum selesai karena ada bunyi bel rumah berkali-kali. Bunyi bel rumah berulang-ulang tak kunjung berhenti. Seolah-olah si pemencet bel sudah tak sabar ingin bertemu tuan rumah. Titan dan Lastri bergegas membukakan pintu. Betapa terkejut mereka berdua. Oh, jadi ini pelacur, murahan. Kamu menusukku dari belakang. Kamu betul-betul musuh dalam selimut. Tidak tahu balas budi. Teriak Violeta di depan pagar setelah dibukakan oleh Lastri. Violeta, cukup. Jaga ucapanmu. Bentak Titan. Jadi kamu membela dia. Aku tunanganmu, Titan. Jangan lupa. Ucap Violeta sembari menangis.
Iya, jadi pergilah sekarang. Perintah Titan tegas sembari mendorong pelan tubuh Violeta. Ah, kamu betul-betul sudah kena guna-guna, Titan. Dia jahat. Ah, ucap Violeta belum selesai. Titan mendorong kuat Violeta keluar dan segera menutup serta mengunci pagar rumahnya. Lastri sudah menarik tangan Titan saat berusaha mendorong Violeta. Lastri sudah meminta Titan untuk tidak seperti itu pada Violeta, tapi tidak berhasil. Kalian berdua jahat, tidak tahu balas budi, teriak Violeta. Violeta! Teriak Daniel yang tiba-tiba datang. Daniel terkejut dengan tindakan Titan. Harusnya kamu tak bersikap kasar pada tunanganmu. Bentak Daniel di luar pagar pada Titan. Dia sedang panas, tidak bisa diajak bicara baik-baik. Sebaiknya kamu bawa dia pulang. Ucap Titan yang lalu berbalik badan masuk ke dalam rumah sembari menarik tangan Lastri, mengajak Lastri masuk ke dalam rumah juga. Ah, Nona Violeta, Tuan Daniel, kami minta maaf, ucap Lastri. Violeta, ayo pulang. Pinta Daniel lembut. Violeta tetap menangis keras. Ayolah Violeta, kamu dilihatin orang-orang yang lewat, memalukan. Ucap Daniel. Violeta pun bersedia menaiki mobil Daniel pulang ke Jakarta. Sementara Daniel mengutus orangnya mengambil mobil Violeta. Di dalam mobil Daniel saat perjalanan pulang ke Jakarta. Sudah, jangan nangis terus, Vio. Aku sakit hati. Aku sangat kecewa. Aku punya salah apa sama Lastri sampai dia setega itu padaku. Dia jahat, Daniel, ucap Violeta sambil menangis. Daniel diam saja. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak ingin memisahkan Lastri dari Titan? Oh, dari mana kamu tahu aku di situ? Bagaimana kamu tahu alamat itu? Tanya Violeta penasaran. Aku sudah tahu lebih awal daripada kamu. Apa? Ucap Violeta terkejut. Daniel menceritakan semua yang Lastri pernah ceritakan ke Daniel kala itu. Hah, kamu mengarang semua ini kan? Tanya Violeta menyangkal. Untuk apa aku harus berbohong padamu? Tanya Daniel. Violeta terdiam sejenak. Air matanya tumpah lagi dari kedua matanya. Aku tahu, Vio. Ini berat. Berat bagiku, apalagi buatmu yang sudah bertunangan dengannya. Aku juga denial atas semua ini awalnya. Aku juga masih berharap Lastri akan menjadi milikku. Aku bertanya pada Mama, mengapa kamu tidak ikut makan malam? Mama bilang kamu pergi ke Bogor. Dari mana kamu tahu? Tanya Daniel penasaran. Aku merasa Titan bertingkah aneh 2-3 bulan belakangan ini. Aku mengirim orang memata-matainya tadi. Lalu aku langsung pergi ke Bogor begitu tahu Titan ada di sana bersama seorang wanita. Jawab Violeta sembari menangis. Sementara itu di rumah Titan di Bogor. Mas, saya merasa sangat bersalah dengan Nona Violeta, ucap Lastri sembari meneteskan air matanya. Kamu tenang saja, itu bukan salahmu karena aku tidak mencintainya, ucap Titan sembari memeluk Lastri. Apa? Ucap Lastri terkejut sembari melihat tajam ke Titan. Iya, aku tidak mencintainya, ucap Titan serius. Tapi Mas sudah bertunangan dengan Nona Vio, ucap Lastri. Aku akan putuskan ikatan itu dan kembali hidup bersamamu dan anak kita, ucap Titan sembari tersenyum dan mengelus pipi Lastri. Lastri menjadi bingung. Di sisi lain memang ingin hidup bersama Titan lagi karena dia masih mencintainya. Tapi
Tapi di sisi lain dia tak ingin berbuat jahat pada Violeta dan keluarga Bernandes. Malam itu Titan tidur di samping Lastri di kamar Lastri. Tiba-tiba Lastri terbangun karena dering telepon dari smartphone Titan. Lastri terkejut mengetahui nama yang menelepon itu. Mas, ada telepon dari Tuan Bernandes, ucap Lastri membangunkan Titan. Abaikan saja, perintah Titan. Titan tak menerima telepon itu. Dering telepon itu berkali-kali masuk ke smartphone Titan hingga 6 kali. Sepertinya itu penting, Mas, ucap Lastri. Baiklah, ucap Titan sembari menerima telepon dari Tuan Bernandes. Mata Titan terbelalak. Dia betul-betul terkejut mendengar bahwa Violeta masuk rumah sakit dan kondisinya kritis karena Violeta melakukan percobaan bunuh diri. Tuan Bernandes meminta Titan datang ke rumah sakit dan bertanggung jawab atas semuanya. Ada apa, Mas? Tanya Lastri setelah Titan menutup telepon itu. Lastri penasaran mengetahui ekspresi wajah Titan. Tidak ada apa-apa. Ayo kita tidur lagi, pinta Titan sembari tersenyum. Nyatanya Lastri tak bisa tidur. Matanya masih belum bisa terpejam karena masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Sementara Titan berpura-pura tidur. Mas, apa yang terjadi? Tanya Lastri lembut sembari membelai rambut Titan. Titan tetap berpura-pura tidur. Mas, belum tidur kan? Tanya Lastri lagi. Titan membuka matanya. Bicaralah, Mas, pinta Lastri. Violeta kritis di rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Hah? Lastri terkejut. Lastri meminta Titan segera ke rumah sakit, tapi Titan tetap tidak mau. Aku tidak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya, ucap Titan memegang erat tangan Lastri. Mas kesana dulu. Nanti setelah Nona View sadar, Mas bisa kembali ke sini. Lastri akan nunggu Mas di sini, ucap Lastri sembari tersenyum menenangkan Titan untuk bersedia ke rumah sakit. Titan pun bergegas ke salah satu rumah sakit di Jakarta yang dekat dengan rumah Tuan Bernandes. Saat Titan datang, Tuan Bernandes langsung mengangkat kerah kemeja Titan. Tuan Bernandes hampir menonjok muka Titan, tapi ditahan oleh Daniel dan Bu Karina. Papa, sudah Pak, lebih baik kita fokus dengan Violeta. Sudah Pak, ucap Bu Karina. Daniel mengajak Titan duduk agak berjauhan dengan orang tuanya. Kenapa kamu tidak menghindar saat papa hendak mukulmu? Tanya Daniel heran. Aku memang bersalah dan berhak mendapatkan itu. Bagaimana Violeta? Tanya Titan. Aku pikir sudah tenang setelah aku ceritakan semua tentang kalian. Tapi aku salah. Tiba-tiba sekitar pukul 1 tadi, Bi Munah berteriak bila Violeta ditemukan tergeletak dengan nadi lengan kiri bawah teriris di dapur. Ucap Daniel berkaca-kaca. Titan merangkul pundak Daniel. Maafkan aku. Ini salahku. Aku akan bertanggung jawab atas ini, ucap Titan tegas. Titan betul-betul menepati perkataannya. Hampir setiap hari Titan menunggui Violeta. Syukurlah 2 hari kemudian Violeta sudah sadar dan keadaan membaik. Semua keluarga Bernandes sangat senang termasuk Titan. Saat pertama kali sadar dan membuka matanya, Violeta memanggil nama Titan. Titan pun mendekati Violeta. Berjanjilah untuk tetap ada di sisiku. Janganlah kamu pergi lagi meninggalkan aku, mencari wanita lain, ucap Violeta sedikit terbata-bata dan meneteskan air mata. Titan terdiam. Titan, panggil Violeta merengek karena Titan tak kunjung mengiyakan. Titan mengangguk.
3 hari kemudian, Violeta keluar dari rumah sakit. Titan mengantar Violeta pulang ke rumah bersama Tuan dan Nyonya Bernandes. Violeta masih ingin didampingi oleh Titan terus. Violeta meminta Titan menemaninya di rumahnya selama seharian penuh. Titan pun mengiyakan. "Kamu jangan pergi sampai aku tertidur ya," pinta Violeta. Iya. Jawab Titan yang duduk di samping Violeta yang rebahan. Sebetulnya Titan masih memikirkan Lastri terus dari hari pertama dia pergi ke rumah sakit. Titan intensif berhubungan dengan Lastri via SMS maupun telepon, tentunya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Tuan dan Nyonya Bernandes, tentunya juga oleh Violeta. Sebetulnya Titan ingin ke Bogor menemui Lastri, tetapi Lastri selalu menenangkan Titan untuk tetap mendampingi Violeta. Sementara itu Tuan dan Nyonya Bernandes pergi ke Bogor ke tempat Lastri. Violeta hampir mati gara-gara kamu, bentak Tuan Bernandes. "Jangan ganggu lagi hubungan Violeta dan Titan. Pergilah dari sini," perintah Bu Karina tegas sembari menaruh uang 100 juta di meja. "Maafkan saya, Nyonya, Tuan. Saya akan pergi dari sini," ucap Lastri sembari menyodorkan uang itu kembali ke Bu Karina. jangan lagi kamu nampakkan dirimu pada kami, apalagi Titan, atau kamu akan dapat masalah besar, ancam Tuan Bernandes. Saat Violeta sudah tertidur, Titan pelan-pelan bangun. Dia berencana akan pergi menemui Lastri. Tiba-tiba Violeta terbangun dan memegang tangan kanan Titan. "Titan sayang, berjanjilah untuk tidak meninggalkanku. Berjanjilah untuk tidak menemui Lastri lagi. Bisa kan?" pinta Violeta. Titan terdiam. "Apa kamu ingin melihatku bunuh diri lagi?" ucap Violeta penuh emosi sembari matanya berkaca-kaca. Jangan seperti itu. Itu merugikanku. "Kamu tinggalkan Lastri demi aku. Kembalilah padaku. Aku yang lebih dulu memilikimu. Jadi kamu harus sama aku. Bisa kan?" ucap Violeta masih penuh emosi dan meneteskan air mata. Iya. Ucap Titan dingin. "Kamu harus menginap di sini. Kamu harus tinggal di sini." Vio, aku masih punya ibu yang harus aku jaga. Aku harus pergi ke kantor juga. Jangan terlalu berlebihan seperti ini, ucap Titan tegas. Violeta terdiam. Dia lalu mengizinkan Titan pulang. Kenyataannya Titan tidak pulang. Dia ke Bogor menemui Lastri. Titan memacu mobilnya sangat cepat. Malam itu, pukul 10:25 malam hari, Titan tak menemukan Lastri di semua sudut rumahnya. Hanya sepucuk surat. "Mas Mazen, ketika Mas membaca ini saya sudah pergi. Tolong jangan cari saya. Saya sebetulnya tak mencintai Mas dari dulu hingga sekarang. Saya hanya ingin uang Mas. Dan anak itu adalah anak saya dengan pacar saya. Saat saya masih menikah dengan Mas, saya berselingkuh, sehingga saya mau saja menuruti niat buruk ibu saya." Titan tak percaya begitu saja dengan surat yang dia baca. Titan menelepon Lastri, tapi nomornya sudah tidak aktif. Titan panik. Dia kebingungan mencari Lastri. Di mana kamu, Lastri? Apa betul kamu seperti itu? Aku masih tak percaya kamu begitu, gerutu Titan dalam hati. Hingga pukul 3 dini hari, Titan tak menemukan Lastri dimanapun. Titan betul-betul terpukul. Dia betul-betul sedih. "Kamu sudah pulang. Bagaimana kondisi Violeta hari ini?" tanya Bu Lilis penasaran. Bu Lilis sudah tahu kejadian Violeta dengan percobaan bunuh dirinya. Bu Lilis pun rutin menghubungi Titan dan keluarga Bernandes via telepon. Violeta baik-baik saja, ucap Titan lemas. "Kamu kurang fit, kamu sakit?" tanya Bu Lilis khawatir. Gak apa-apa Bu, hanya kurang tidur saja. Saya istirahat ya Bu, ucap Titan.
Iya nak, jawab Bu Lilis. Keesokan harinya Titan mengutus orang mencari Lasri. Sore harinya saat dia pulang kerja, "Halo sayang," sapa Violeta. Kenapa kamu di sini? Tanya Titan heran melihat Violeta ada di rumahnya. "Mulai sekarang Violeta akan tinggal di sini. Bapak dan Ibu Bernandes ke sini tadi dan menitipkan Violeta di sini sampai kalian menikah," ucap Bu Lilis tersenyum. "Ibumu dan papa mamaku sepakat akan mempercepat pernikahan kita dari 1 tahun menjadi 2 bulan lagi," ucap Violeta tersenyum lebar sembari memeluk Titan. Apa? Ucap Titan terkejut sembari melepas paksa pelukan Violeta. Ibu, saya perlu bicara berdua dengan ibu. Pinta Titan. "Baiklah," ucap Bu Lilis. Titan mendorong kursi roda ibunya ke kamarnya. Melihat itu Violeta menjadi cemberut. Dia kesal Titan tidak terbuka padanya. Kenapa ibu menyetujui ini semua? Tanya Titan heran. "Kamu tidak mau kan Violeta bunuh diri untuk yang kedua kalinya?" Tanya Bu Lilis. Tentu saja tidak. Ucap Titan tegas. Tuan dan Nyonya Bernandes bilang ini adalah tindakan untuk menghilangkan trauma psikis agar Violeta tidak melakukan percobaan bunuh diri lagi. Ibu, aku tidak mencintai Violeta. Ucap Titan serius. "Hah? Lalu kenapa dulu kamu mau berpacaran dengannya? Kenapa kamu mau bertunangan dengannya?" Tanya Bu Lilis heran. Saya berniat mendompleng kesuksesan agar bisa menunjukkan pada keluarga Lasri, terutama ibunya. Ucap Titan menunduk. "Apa? Kenapa kamu begitu? Kamu masih dendam sama mereka?" Tanya Bu Lilis. Awalnya iya, tapi setelah bertemu Lasri lagi, niat saya membalas dendam mulai sirna. Apalagi setelah Lasri bilang saya punya anak dari dia. "Apa?" Ucap Bu Lilis terkejut. Titan pun menceritakan semuanya. Selesai perbincangan itu, mereka keluar dari kamar Bu Lilis. Di depan pintu Violeta sudah menunggu. "Titan sayang, aku gak bisa jauh dari kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku akan nekat mati jika kamu berpaling dariku," ancam Violeta. Violeta, berpikirlah dewasa. "Aku gak peduli. Aku harus dapatkan yang aku mau dan aku suka. Dan kamu harus sayang juga sama aku. Atau aku akan buktikan jika memang aku serius dengan ancamanku untuk bunuh diri lagi," ucap Violeta serius. Ya, sejak saat itu Titan seperti terkekang karena Violeta selalu berada di sampingnya dimanapun, mau di kantor ataupun di rumah. Violeta tak mau jauh dari Titan. Titan sudah mendapat informasi dari orang utusannya bila Lasri sudah pulang ke desanya. Titan juga masih terus intensif mencoba menelepon Lasri, tapi nomornya masih tidak aktif. Ya hanya itu yang bisa dia lakukan karena tidak mungkin menemui Lasri dengan ancaman Violeta. Sementara itu, Daniel masih berusaha mendapatkan Lasri. Daniel sering pergi ke Nganjuk tiap minggu, yang akhirnya dia akrab dengan semua keluarga Lasri termasuk anak Lasri yang memang menginginkan sosok ayah. Lasri membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Sebenarnya Lasri sudah melarang Daniel ke desanya. Selain tak enak dengan keluarga Bernandes, dia juga tak enak dengan tetangga-tetangga di desanya. Persiapan pernikahan Titan dan Violeta sudah mencapai 90% karena ini tinggal 2 minggu lagi dan undangan pun sudah disebar. Tapi Titan masih tak mantap menikah dengan Violeta. Ruang hatinya masih terisi penuh dengan Lasri. Saat di kantor, Pekerjaanmu 2 bulan terakhir kurang inovatif. Kamu tampak seperti orang linglung. ucap Daniel di ruangan Titan. Jika tidak ada kata yang lebih berguna kamu ucapkan, kamu bisa keluar. Aku masih banyak yang dikerjakan. Ucap Titan dingin. Pekerjaan? Aku tak melihat itu.
Aku lebih banyak melihatmu melamun. Aku menemui Lastri hampir tiap minggu aku ke Nganjuk. Ucap Daniel. Titan diam saja. Dia hanya menarik nafas panjang. Di sisi lain, aku tak ingin adikku mati karena bucin. Di sisi lain, aku juga tak bisa melihat orang yang kucintai sedih. Ucap Daniel. Titan menatap tajam Daniel mendengar ucapan itu. Surat yang Lastri tulis itu semuanya bohong. Dia diancam oleh papa dan mamaku, dan anak itu memang anakmu. Ucap Daniel. Apa? Ucap Titan terkejut. Dia terperanjak dari tempat duduknya. Aku sangat cinta Lastri, dan cinta yang sesungguhnya ketika kita rela dan bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia juga. Lastri tak mencintaiku, dan sekarang aku paham, cinta tak bisa dipaksa. Pergilah, jemput cintamu. Ucap Daniel berkaca-kaca. Apa itu baik untuk Violeta? Tanya Titan. Aku yang urus Violeta. Kamu pergilah 30 menit lagi. Ucap Daniel sembari tersenyum kecil. Aku berutang budi padamu. Ucap Titan. Sementara Daniel mengajak Violeta ke kafe. Aku ajak Titan juga ya? Tanya Vio sembari tersenyum. Aku ingin membeli kado ulta pernikahan papa mama. Kan besok. Gak enak lah kalau ajak Titan. Dia juga gak akan mau kalau jam kerja keluar. Ucap Daniel. Oh, iya, aku lupa. Oke lah. Ucap Violeta tersenyum. Saat pulang dari membeli kado, Daniel mengajak Violeta langsung pulang ke rumah Bernandes dengan alasan menyiapkan surprise makan malam. Ya, tentu saja Violeta belum tahu Titan pergi. Sementara itu, saat Titan tiba di Nganjuk, dia langsung menemui Lastri. Tentu saja Lastri dan keluarganya terkejut. Mereka tak menyangka Titan akan datang ke sana. Ibu Lastri yang dulunya sangat membenci Titan, sekarang sudah mau menerima Titan. Ya, memang Titan sekarang sudah sangat mapan. Daniel sudah menceritakan semua. Ucap Titan yang tiba-tiba terhenti karena melihat anak laki-laki yang mirip dengannya. Dia anakku? Tanya Titan penasaran. Orang yang melihat pasti tahu kalau mereka berdua sangat mirip. Lastri diam saja. Iya, dia anakmu. Ucap Ibu Lastri yang tiba-tiba masuk membawa teh dan pisang goreng. Ibu Lastri menceritakan semuanya sama dengan yang Lastri ceritakan pada Daniel saat di Bogor. Ibu Lastri juga meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dia perbuat. Maka, yang patut disalahkan atas semua ini adalah saya, bukan Lastri. Ucap Ibu Lastri sembari menangis. Awal memang saya dendam terutama dengan ibu. Tapi saya menyadari karena dendam ini saya menjadi sukses. Dan kematian ayah saya adalah takdir Tuhan. Ibu saya sudah dari awal memaafkan ibu dan keluarga, tapi tidak dengan saya. Sejak dekat kembali dengan Lastri, ternyata cinta memadamkan dendam saya yang membara. Saya sudah memaafkan semuanya. Ucap Titan tersenyum. Titan memeluk anak laki-lakinya yang bernama Satria dengan penuh rasa sayang dan cinta. Ibu Lastri menjelaskan pada Satria jika Titan adalah ayahnya. Awalnya Satria bingung, tapi setelah Lastri meyakinkan apalagi mereka mirip, tak butuh waktu lama bagi Satria bisa langsung akrab dengan Titan. Mereka langsung klik satu sama lain karena ikatan batin yang kuat. Keesokan harinya saat di kantor, Violeta baru tahu jika Titan pergi keluar kota. Violeta segera menyusul Titan, tapi Daniel menggapai tangan Violeta dan melarang Violeta mengikuti Titan. Lepaskan, aku tak mau Titan pergi dariku, teriak Violeta sembari melepas paksa genggaman tangan Daniel. Matanya berkaca-kaca. Vio, dengarkan aku baik-baik. Titan bukan bonekamu. Kamu gak bisa begini terus memaksa cinta Titan. Bentak Daniel.
kamu merelakan Lastri? Kamu tak mencintainya lagi? Tanya Violeta. Karena aku mencintainya, maka aku rela dia bahagia meski bukan denganku. Jika dia bersamaku tapi dia tak mencintaiku, maka itu bukan cinta, itu keegoisan. Ucap Daniel sinis. Lepaskan aku, Daniel, aku ingin bersama Titan, teriak Violeta sembari menangis. Ya, tentu saja adegan ini disaksikan oleh semua orang kantor. Baiklah, aku antar kamu ke sana, ucap Daniel. Hari itu juga mereka berdua pergi ke Nganjuk. Setibanya di Nganjuk, Violeta dan Daniel melihat dari jauh adegan keluarga kecil bahagia. Ya, Violeta dan Daniel melihat Lastri, Titan, dan anaknya sangat gembira bisa bersatu. Violeta meneteskan air matanya. Aku tak pernah melihat Titan tersenyum bahagia saat bersamaku. Apa karena aku tak berhak bahagia bersama Titan? Tanya Violeta sembari menangis. Tentu saja kamu berhak bahagia, tapi mungkin bukan dengan Titan. Ada pria lain yang akan sangat mencintaimu sedang menunggumu. Pria itu mungkin datang besok atau lusa. Tak ada yang tahu. Itu sama dengan aku. Wanitaku yang sangat mencintaiku juga sedang menungguku. Ucap Daniel tersenyum berusaha menahan kesedihannya juga. Kamu mengucapkan itu untuk menghiburku atau menghibur dirimu? Tanya Violeta sinis. Untuk kamu dan aku, ayo kita pulang. Jangan rusak kebahagiaan mereka demi kebahagiaan kita, ucap Daniel. Violeta terdiam. Air matanya masih mengalir deras. Lalu Violeta menganggukkan kepalanya. Saat perjalanan pulang ke Jakarta di dalam pesawat. Kenapa kamu lihat aku terus? Kamu takut aku akan bunuh diri lagi? Tanya Violeta. Daniel mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih. Aku sadar bahwa hidupku lebih berarti aku habiskan bersama orang yang mencintai aku daripada aku mati sia-sia karena orang yang tak mencintai aku. Ucap Violeta tersenyum. Meskipun air matanya masih mengalir deras dari kedua matanya. Biar waktu yang hapus semua perihmu, ucap Daniel sembari menggenggam kedua tangan Violeta. Violeta mengangguk-anggukkan kepalanya. Seminggu kemudian, Violeta membatalkan pernikahannya dengan Titan. Violeta dan keluarga Bernandes sudah menerima hubungan Lastri. Violeta merasa lebih lega dan tidak lagi dikuasai oleh ambisinya untuk mendapatkan Titan. Cinta itu tak akan membunuhku jika aku melepaskan orang yang tak mencintaiku. Violeta. The end, teman-teman. Sampai di sini cerita dari Violeta. Ini adalah curahan hati Violeta yang dituangkan di Tawari Story. Cerita apa lagi ya minggu depan? Penasaran? Nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Tawari Story. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan klik like kalau kalian suka. Silahkan komentar di kolom bawah. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya.